Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisa Fajia Mutmainah dengan nama ilmiah Croton alabamensis. Saya dari kelompok 8 Euphorbiaceae. Saya adalah mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 2 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Pengelolaan Sampah di Indonesia. Menurut data yang tercatat di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2021 yang terdiri dari 200 kabupaten atau kota se-Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 41.486.976 ton sampah per tahunnya. Dengan banyaknya sampah yang dihasilkan, Indonesia baru bisa mengelola sampah sekitar 34,48% dari jumlah seluruhnya. Nah, dengan rincian pengurangan sampahnya 7,41% dan penanganan sampahnya 27,7%. Sedangkan sampah yang tidak terkelola sangat banyak, tercatat sekitar 65,52% per tahunnya. Nah, dari data tersebut membuktikan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya kapasitas pembiayaannya, skala prioritas yang rendah, kurangnya kesadaran dari penghasil limbahnya atau penghasil sampah, dan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, sebaiknya kita bekerja sama dalam pengelolaan sampah ini agar pengelolaan sampahnya berjalan dengan lancar dan baik. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih komposisi sampah yang ada di Indonesia ini. Menurut SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, grafik komposisi sampah terbagi menjadi dua, yaitu grafik komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Yang kedua, grafik komposisi sampah berdasarkan sumber sampah. Grafik ini dibuat pada tahun 2021. Untuk komposisi sampah yang pertama, yaitu komposisi sampah berdasarkan jenis sampahnya. Untuk jenis sampah yang pertama, yaitu sisa makanan berupa 27,2%, kayu ranting dan daun 12%, kertas dan karton 12,4%, plastik 15,6%, kain 7,1%, kaca 7%, logam 7,4%, dan sisanya yang lain. Untuk komposisi sampah yang kedua, yaitu komposisi sampah berdasarkan sumber sampahnya. Untuk sumber yang pertama, yaitu dari rumah tangga 40,9%, dari perkantoran 6%, dari pasar tradisional 22,7%, pusat perniagaan 8,1%, fasilitas publik 6%, kawasan 9,1%, dan sisanya yaitu yang lain. Dapat disimpulkan dari data yang di atas bahwa sampah terbesar dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga yang berupa sisa makanan, karena timbulan sampah dari sebuah kota sebagian besar berasal dari rumah tangga. Maka untuk perhitungan secara cepat, satuan timbulan sampah tersebut dapat dianggap sudah meliputi sampah yang ditimbulkan oleh setiap orang dalam berbagai kegiatan dan berbagai lokasi, baik saat di rumah, di jalan, pasar, hotel, taman, ataupun kantor. Nah, untuk berikutnya, kalian pasti penasaran kenapa sih kita harus mengelola sampah? Emang apa yang akan terjadi jika kita tidak mengelola sampah itu? Nah, berikut ada beberapa masalah yang akan terjadi jika kita tidak mengelola sampah dengan baik. Antara lain, yang pertama yaitu masalah estetika dan kenyamanan yang mengalihkan perhatian mata. Sekarang kita bayangkan jika ada sampah yang berserakan dan kotor
atau apapun tumpukan sampah yang terbengkalai pasti akan mengganggu pemandangan, karena itu pemandangan yang tidak disukai oleh banyak orang. Nah, untuk yang kedua yaitu karena sampah terdiri dari berbagai macam bahan, mau bahan organik ataupun anorganik. Ketika sampah itu menumpuk di jumlah yang sangat banyak, maka akan menjadi sarang dan tempat berkumpulnya berbagai hewan hidup yang dapat menjadi salah satu terjadinya penyakit seperti lalat, tikus, kecoa, kucing, anjing liar, ataupun yang lainnya. Sehingga akumulasinya akan menjadi sumber penyakit yang akan membahayakan kesehatan, terutama yang tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Nah, yang ketiga, sampah yang berupa debu dan bahan pengurai dapat mencemari udara. Yang keempat, yaitu produksi limbah. Sebagai jejak biodegradasi limbah memiliki potensi besar yang signifikan dalam mencemari badan air di sekitarnya, terutama air yang ada di dalam tanah. Polusi air lindi adalah masalah yang paling sulit yang mungkin akan kita temui dalam pengelolaan sampah. Nah, yang selanjutnya, sampah kering atau yang mudah terbang akan mudah terbakar jika misal ada tumpukan sampah kertas yang akan mudah terbakar. Nah, hanya karena salah seorang membuang sembarangan puntung rokok yang masih menyala, maka kondisi itu akan menimbulkan bahaya kebakaran. Nah, untuk yang terakhir, sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat selokan dan tempat pembuangan air yang lainnya. Kondisi ini dapat menimbulkan resiko banjir karena terhambatnya saluran air limbah dan air hujan. Untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi akibat pengelolaan sampah yang buruk seperti yang sudah dijelaskan, maka sebagai penghasil sampah kita harus berlomba-lomba dalam meningkatkan pengelolaannya. Apalagi dengan bertambahnya penduduk, peningkatan produktivitas yang signifikan, itu akan menjadi faktor peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Namun begitu, permasalahan berupa keterbatasan peralatan, lahan, dan sumber daya manusia tidak akan bisa kita hindari. Oleh karena itu, kita harus mempunyai tujuan dalam pengelolaan sampah ini, agar pengelolaan sampah ini bisa agar kita bisa lebih sadar dalam pengelolaan sampah ini dan terarah dalam pengerjaannya. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, perlindungan sumber daya alam atau air. Yang ketiga, perlindungan fasilitas sosial dan ekonomi. Dan untuk yang terakhir, untuk mendukung pengembangan sektor yang strategis. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Yaitu yang pertama, budaya sikap dan perilaku masyarakatnya, peraturan daerahnya, kepadatan dan persebaran penduduk, perencanaan tata ruang dan pengembangan kota, biaya yang tersedia, timbulan sampah dan karakteristiknya, karakteristik lingkungannya, sosial dan ekonomi, jarak dari sumber sampah ke TPA, sarana pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan akhir sampahnya. Nah, menurut Undang-Undang tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, terdapat dua kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu yang pertama, pengurangan sampah atau waste minimization, yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang, dan daur ulang. Untuk yang kedua yaitu penanganan sampah atau waste handling, yang terdiri dari pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sekarang kita akan membahas tentang 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycling. Untuk yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Ini adalah usaha untuk mengurangi atau membatasi sampah melalui berbagai cara, seperti
seperti tidak menggunakan kantong plastik. Nah, hal ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan kantong plastik sekali pakai dengan menggunakan tas jinjing yang dapat digunakan kembali. Yang kedua yaitu reuse. Ini adalah usaha menggunakan kembali sampah dengan fungsi yang sama atau menggunakannya untuk fungsi yang lain. Misalnya kita bisa menggunakan botol ketika kita membeli minuman yang bisa digunakan berulang kali. Untuk yang ketiga yaitu mendaur ulang atau recycling. Ini adalah usaha manusia untuk mendaur ulang sampah agar sampah dapat digunakan kembali. Misalnya sampah plastik bekas kopi yang dibuat kerajinan menjadi taplak meja ataupun tempat alas piring ataupun yang lainnya. Terus selanjutnya yaitu penanganan sampah yang terdiri dari yang pertama pemilihan yaitu pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifatnya. Yang kedua pengumpulan yaitu pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Selanjutnya yaitu pengangkutan, membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara ke tempat pemrosesan akhir. Nah, selanjutnya pengolahan dalam bentuk merubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Yang terakhir yaitu pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Menurut perundang-undangan di Indonesia, paradigma pengolahan sampah yang dikenal dengan istilah 3R ini adalah paradigma pengolahan sampah yang baru yang menggantikan model lama. Di sini ada bagian perbandingan antara paradigma lama dan paradigma yang baru. Paradigma pengelolaan sampah model lama hanya sebatas pengumpulan sampah, pengangkutan, dan pembuangan di tempat pembuangan sampah. Sedangkan paradigma baru, kita dianjurkan untuk melakukan 3R sebelum membuang sampah. Meskipun metode ini terbilang rumit dan tidak menunjukkan hasil yang nyata dalam waktu yang singkat, namun upaya pengurangan sampah ini justru akan memberikan manfaat dalam jangka panjang, seperti mengurangi biaya dan investasi, mengurangi potensi pencemaran air dan tanah, memperpanjang umur tempat pembuangan akhir, mengurangi kebutuhan akan fasilitas sistem pembersihan, menghemat penggunaan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat ataupun daerah. Pengelolaan sampah adalah kewajiban bersama, karena semua sampah yang ada sebagian besar disebabkan oleh kita. Dan jika kita membiarkannya tidak terkelola, maka akibatnya pun akan terasa kembali oleh kita. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.